Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allazi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Hadirin jemaah rahimakumullah, setelah kita istirahat selama bulan Ramadan, saatnya sekarang kita melanjutkan kembali kajian kita berkenaan dengan fikih sunnah. Dan sebelumnya kita sudah membahas berkenaan dengan bab jual beli. Dan kita akan melanjutkan berkaitan dengan satu pertanyaan, bolehkah atau sahkah jual beli dengan cara paksa? Jadi memaksa seseorang untuk menjual barangnya. Apa saja? Contohlah eta wet jual ke saya atau jujur gitu. Jual ke saya gitu. Dipaksa, sementara yang bersangkutan sebetulnya awalnya tidak ingin dijual. Jumhur ahli fikih mensyaratkan orang yang melakukan akad harus bebas memilih dalam menjual belikan kekayaannya atau barangnya. Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak, tanpa ada alasan syar'i, jual beli dinyatakan tidak sah. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ini potongan ayat yang sebelumnya berbunyi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili, janganlah sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak sah. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Yang kedua didasarkan oleh hadis Rasul yang berbunyi innamal bai'u an taradin. Sesungguhnya yang disebut jual beli itu berlangsung suka sama suka atau saling ridho. Hadis yang lain menyebutkan rufi'an ummatil khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaih. Diangkat, dimaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang terpaksa atau yang dipaksakan padanya. Hadis ini diperselisihkan sebetulnya mengenai kehasanannya dan kedhaifannya. Sebab ada yang menyatakan hadis ini hasan, ada yang juga menyatakan ini hadis ini dhaif. Hadis yang terakhir, yang diangkat atau dimaafkan dari umatku kesalahan, lupa, dan perbuatan yang dipaksakan kepadanya. Berkenaan dengan jual beli paksa ini terhadap harta sendiri dengan cara yang hak, itu yang sah. Seperti seseorang dipaksa menjual rumahnya demi perluasan jalan atau pembangunan masjid atau pekuburan. Jadi boleh atau dinyatakan sah jual beli itu meskipun dipaksa, tapi untuk kepentingan umum.
untuk pembangunan masjid, perluasan jalan, atau kemudian untuk fasilitas pekuburan, atau seorang dipaksa menjual barang miliknya untuk membayar hutang. Jadi atau memberi nafkah kepada istri atau kedua orang tuanya. Nah, kalau ini dibolehkan. Jadi boleh dipaksa karena memang ada alasan syar'i. Ada alasan yang logis. Jadi karena perluasan jalan, pembangunan masjid, atau kuburan, atau karena untuk membayar hutang, atau untuk memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi itu boleh dipaksa. Dalam beberapa keadaan seperti ini, jual beli paksa dibenarkan, yakni merampas kerelaannya guna mendapatkan keridhaan syara. Abdurrahman bin Ka'ab berkata, adalah Mu'az bin Jabal seorang pemuda yang sangat dermawan. Dia tidak pernah memegang sesuatu pun dari hartanya. Ia terus membuka tangannya hingga semua hartanya habis dan hutangnya numpuk. Kemudian ia mendatangi Nabi SAW agar beliau berbicara pada orang yang memberinya hutang. Mungkin untuk membebaskan atau gimana mungkin ya. Kalaulah kejadian ini mereka biarkan kepada seseorang, tentulah mereka pun membiarkannya untuk Mu'az. Demi Rasulullah SAW, kemudian menjual harta Mu'az, sehingga Mu'az tak memiliki sesuatu pun. Nah, ini dasar dibolehkannya, ini kasus Mu'az. Kasus Mu'az bin Jabal. Kasus Mu'az. Ya, kasus Mu'az bin Jabal. Jadi, karena dia dermawan, jadi hartanya itu habis. Itu untuk disedekahkan, gitu, untuk diinfakkan, membantu orang lain, dan seterusnya. Tetapi untuk kepentingan sendiri, ngutang, gitu. Sehingga harta dia habis, gitu kan, untuk membantu orang lain, sementara untuk kepentingan keluarganya dapat ngutang, sehingga dia meninggalkan hutang yang banyak. Sehingga ketika datang pada Rasul, lalu kemudian Rasul memerintahkan Mu'az untuk menjual harta yang tersisa yang ada untuk membayar hutangnya. Ini dasar tadi yang membolehkan untuk bayar hutang, memberikan nafkah bagi keluarga, atau perluasan jalan, pembangunan masjid, pokoknya untuk fasilitas umum, maka menjadi boleh dipaksa. Kemudian jual beli talji'ah. Jika seorang takut orang zalim terhadap hartanya, kemudian ia menjual hartanya untuk menghindari gangguan si zalim. Dia melakukan akad jual beli dan mengikuti ketentuan yang berlaku, baik syarat maupun rukunnya, maka jual beli seperti ini tidak sah. Nah, ini dalam satu kasus umpama bahwa ada orang yang kekhawatiran, ketakutan, hartanya itu nanti akan diambil oleh orang zalim. Akan diambil paksa oleh orang lain, kemudian dia menjual hartanya. Jika pemasiun diambil oleh jeger gitunya, di satu daerah, di kampung gitu kan, sok ngarampas, ngambil harta penduduk gitu, dipaksa gitu. Nah, dalam kasus ini, di antara ulama menyebutkan bahwa jual belinya itu tidak sah. Karena kedua pihak yang melakukan akad tak bermaksud melakukan jual beli.
mereka tak ubahnya orang yang bersandiwara. Gitu. Jadi umpama diancam oleh si Jagger di situ. Sok ya jual tanah gitu. Lemu henteu gitu. Di kumaha itu dipaehan gitu kumaha gitu. Nah, jual beli yang semacam ini diantaranya ulama menyebutkan itu tidak sah. Tapi ada pula yang mengatakan, sebagian mengatakan akad tersebut sah karena memenuhi syarat dan rukunnya. Jadi kalau sudah memenuhi syarat dan rukunnya, maka itu dianggap sah. Syarat rukun itu kan ada penjual, ada pembeli, ada barangnya gitu. Lalu kemudian ada harta, ada harga. Gitu kan, disepakati harga. Nah, itu sebetulnya syaratnya memenuhi. Sebagian yang menyatakan boleh. Yang menyatakan tidak boleh itu memang syaratnya memenuhi. Itu kan. Hanya penentuan harganya itu terpaksa si penjual itu menerima dengan harga itu karena takut, karena diancam umpama. Menurut Ibnu Qudamah, jual beli taljiah tidak benar. Menurut Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, jual beli seperti ini sah. Tapi menurut Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i, jual beli seperti ini sah. Nah, tadi karena memenuhi rukun dan syaratnya tidak ada yang rusak. Berbeda kalau mereka berittifak di bawah syarat yang fasid atau syaratnya rusak, tidak memenuhi syarat dan akan dilangsungkan tanpa syarat. Mereka pun tak bermaksud melakukan jual beli, maka tidak sah. Itu disebut dengan orang-orang yang bersandiwara. Jadi hanya pura-pura gitu kan, bersandiwara tapi tidak memenuhi syarat dan rukun jual belinya. Dengan api-api unggul. Lalu yang ketiga, menjual belikan barang dengan pengecualian. Misal seseorang boleh menjual barang dengan pengecualian sebagiannya yang diketahui jelas. Seperti seseorang yang memperjualbelikan pohon dengan pengecualian sebatangnya, atau yang menjual beberapa rumah dengan pengecualian sebuah rumah. Atau menjual sebidang tanah dengan pengecualian sebagiannya yang jelas diketahuinya. Umpama kita mau jual kebun duren, saya jual kebun duren, lalu saya jual kebun ini dengan seluruh pohon durennya kecuali yang di pojok itu, kecuali yang satu batang yang di pojok itu yang diketahui gitu. Jadi sudah disebutkan gitu kan, ciri posisi dari yang dikecualikannya itu. Baik si penjual maupun juga si pembeli, terutama si pembeli tahu gitu. Nah, itu disebut dengan pengecualian dan itu dianggap sah. Sebab sama-sama mengetahui. Sama-sama mengetahui. Menurut riwayat dari Jabir bahwa Nabi SAW melarang muhaqalah, menjual bebijian yang masih pada butirnya dengan bebijian, atau menjual beli yang masih di pohon dengan buah, dan jual beli pengecualian kecuali jika diketahui jelas. Yang tidak boleh itu kalau tidak jelas. Saya jual ini pohon duren satu kebun ini umpama, kecuali satu pohon yang tidak dijual, tapi tidak dijelaskan pohon yang mana. Pokoknya makanya saya milih gitu. Lamun kesebuahan itu nggak boleh. Gitu. Nah, kecuali kalau tadi udah dijelaskan, kecuali satu pohon itu, satu batang itu, gitu, yang diketahui
oleh si pembeli. Jika pengecualian itu untuk barang yang tidak diketahui jelas, maka jual beli menjadi tidak sah karena mengandung unsur misteri dan unsur penipuan. Gitu. Jadi karena tidak jelas nanti akan ada unsur penipuan, gitu, terutama dari penjual tadi itu. Kecuali satu pohon, nah, jadi nggak jelas. Lalu nanti ketika buahan dia milih itu buahnya yang lebat, gitu, yang ada kemudian yang bagus-bagus buahnya. Gitu. Oke. Lalu yang berkaitan dengan jual beli juga adalah berkenaan dengan takaran dan timbangan. Islam itu sangat menganjurkan untuk transaksi jual beli yang ditakar dan yang ditimbang itu untuk menyempurnakan takaran dan timbangan. Hal ini diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 152. Wa auful mikyala wa auful kaila wal mizana bil qisti. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Demikian juga dalam surat Al-Isra ayat 35. Wa auful kaila idza qiltum mazinu bil qistasil mustaqim. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar atau neraca yang benar, itulah yang lebih utama dan lebih baik akibatnya. Selain itu Allah Subhanahu wa taala mencegah mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang. Nah, diantaranya pemertemukan dalam surat Al-Mutaffifin, itu wailul lil mutaffifin allazina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Celakalah bagi orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, gitu. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka menguranginya. Kalau kita beli ingin takarannya sempurna, kalau kita yang menjual dikurangi, gitu. Tidakkah orang-orang itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar, yaitu ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Artinya ini akan ada konsekuensi dan tidak halal dilakukan, tidak boleh dilakukan. Jadi kalau kita yang beli timbangnya ingin sempurna, tapi kalau kita yang jual itu dikurangi. Itu dianggap celaka. Atau terjemah lain disebut dengan katanya neraka wel. Orang suka mengurangi timbangan dan takaran. Di kita mah biasa gitu. Jadi sangka itu dosa gitu teh. Takaran umpama dulu apa? Literan itu suka diketok bujurnya teh. Gitu. Diketok bujurnya gitu. Atau kalau timbangan dacin timbangan itu yang jual buah, yang jual itu selalu anak-anak apa anak timbangnya selalu di atas. Kenapa? Sebab kalau diangkat pasti berat sebelah. Gitu. Pasti berat. Jadi dia tidak sejajar. Karena memang sudah direkayasa. Gitu. Jadi ingin mengambil keuntungan tapi dengan cara yang melanggar syariat yang sah. Dan itu biasa di balak itu mata turun ayat ini di zaman jahiliyah nak kene. Nah, oleh karenanya anjuran dalam Islam
Dalam persoalan takaran dan timbangan itu memang disunnahkan untuk dilebihkan. Disunahkan untuk dilebihkan. Jadi kalau menimbang itu kan mesti dilebihkan. Atau kemudian menakar itu juga sebaiknya diberikan ya sedikit muncung lah gitu ya. Nah, sedikit muncung. Ada lebihnya. Kalau dulu kan jual beras pakai literan itu kan ada kayu khusus ya. Itu kadang-kadang kan ngilu jari na masuk gitu. Lebih banyak anu kakoer keluar gitu. Itu kan langsung yo kan. Jadi teka ciri rada ngedowo gitu teh. Karena ya masuk gitu. Ini riwayat dari si Wa'id bin Qais berkata, aku dan Mukharafah al-Abadi pernah mengimpor pakaian dari Tanah Hajar. Kemudian kami bawa ke Makkah. Lantas Rasulullah SAW datang menghampiri kami sambil berjalan. Lalu kami tawarkan beliau celana dan beliau membelinya. Dan pada waktu itu ada seorang sedang menimbang bayaran. Sedang menimbang. Lalu Rasulullah bersabda, kata Rasul, zin warjah. Timbanglah dan lebihkan. Gitu. Yang dikurangi, sebaiknya dikasih lebih. Gitu. Beli bala-bala 5.000, kudun 5 ya ditambahan bonus hiji jadi 5. Ya bagusnya begitu gitu. Bagusnya begitu. Enggak. Jadi kalau umpama di takaran gitu, ya ulang ngedelwati ya minimal ada agak sedikit muncung lebih gitu. Atau kalau kemudian 1 kilo ya ada tambahan 0, sekian ons gitu sebagai tambahannya. Untuk mengantisipasi bisi takaran itu memang kurang pas atau kemudian timbangan itu memang ada selek sedikit gitu. Itu dalam kerangka diantaranya itu. Nah kalau memang sudah betul timbangan dan takarannya itu menjadi pahala tambahan. Lalu berikutnya hendaklah memberi kemudahan dalam jual beli. Aturan dalam Islam itu. Imam Al-Bukhari dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Jabir bahwa Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza syara wa idza qtada. Allah mengasihi orang yang memberikan kemudahan bila ia menjual dan membeli serta di dalam menagih haknya. Yang ulah dipersulit lah gitu kan, jual beli teh. Harus diberikan kemudahan. Kan selama memang barangnya yang halal memenuhi syarat dan seterusnya. Tidak boleh dipersulit. Kudu aya ieu, kudu aya itu gitu. Jadi beli tanah itu beres-beres luwih di 2 bulan. Banyak syarat ini itu. Hanya karena ketukar tanda tangan. Itu. Kudu balikan deh. Jadi bukan dipalsukan atau dikedek tanda tangan, tertukar gitu. Tertukar antara yang nomor 2 dengan nomor 3 gitu. Tanda tangan padahal udah sesuai dengan KTP gitu kan. Yang pada tertukar. Eta desa enggak mau nada tangan. Dulu dibalikan deh. Lalu berkenaan dengan jual beli gharar. Kenapa kemudian Islam itu mengatur dalam persoalan jual beli ini? Karena
untuk menghindari terjadinya horor. Horor itu penipuan. Untuk menghindari agar tidak terjadinya penipuan yang merugikan salah satu pihak. Berkenaan dengan jual beli horor. Yang dimaksud dengan jual beli horor ialah semua jenis jual beli yang mengandung jahalah. Di sini dimanai kemiskinan atau mukhatarah, spekulasi atau kumar, permainan taruhan. Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini. Jual beli horor. Imam An-Nawawi berkata pelarangan jual beli dianggap sebagai salah satu usul syariat yang di bawahnya banyak mencakup banyak permasalahan. Hanya jual beli ini dikecualikan dua hal. Barang yang termasuk dalam bilangan yang terjual, di mana sekiranya dipisahkan jual beli menjadi tidak sah, seperti jual beli pondasi bangunan mengikuti bangunan dan susu yang ada di mame mengikut ternak. Nah, dikecualikan dua hal. Yang pertama, inilah barang yang memang tidak bisa dipisahkan, susah dipisahkan. Gitu. Jadi kalau jual beli bangunan, berarti kan seluruh bangunan, struktur bangunan itu mulai dari fondasi, kan nggak bisa saya jual bangunan kecuali fondasi, nah kan temenan. Gitu. Itu sebab ya ada kumaha atau saya jual beli fondasi tapi temboknya enggak gitu. Gitu. Ya, sebab itu menjadi satu kesatuan gitu yang tidak bisa dipisahkan. Maka itu tidak termasuk horor. Atau jual beli tadi susu umpama tapi kemudian dipisahkan dari induk ternaknya. Nah. Yang kedua, barang yang pada kebiasaannya disepelekan. Ada kalanya karena kecil atau karena sulit di dalam membedakannya atau menentukan, seperti masuk ke kamar mandi sewaan dengan segala perbedaan waktu dan kadar air yang digunakan. Gitu. Jadi ya kan susah ya membedakannya. Dari sisi waktu nggak mungkin umpama oke 2000 tetapi sekian menit dan cairnya sakieu. Kan nggak bisa diukur begitu. Gitu. Ya pokoknya mah ya sesuai dengan hajatnya aja gitu. Ya, jadi nggak boleh dipaksa umpama karena dia sakit perut lalu kemudian mau masuk ke WC karena agak lama, waktunya habis keluar, kan nggak bisa begitu. Atau pakai cair ngan sagayung gitu kan. Jadi nggak. Atau seperti minum air yang tidak jelas jumlahnya atau baju jubah yang dalamnya diisi dengan kapas. Nah, ini termasuk yang dikecualikan. Dua hal ini ya karena memang itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dibedakan. Itu kan tidak bisa dibatasi. Yalah, ada sisa waktu. Kalau ada yang mau ditanyakan, cuma enggak dipersilahkan. Assalamualaikum. Oke, itu sesuai dengan kesepakatan. Sesuai dengan kesepakatan. Jadi, umpama ada 10 kamar, saya jual 5 kamar. Saya jual 5 kamar. Nah, umpama itu kan dinding itu kan bersamaan, sebelah buat yang kamar nomor 5, yang sebelahnya yang nomor 6 yang tidak dijual. Begitu. Jadi yang menjadi milik yang dijual itu adalah sebetulnya dinding
Apa ya? Dinding yang sebelahnya. Dindingnya, dinding yang sebelahnya. Nah, hanya kalau kemudian mau dibongkar, itu tidak boleh sepihak. Harus atas persetujuan dan kerelaan dari kedua belah pihak. Kalau mau dibongkar. Atau salah seorangnya ngelehan gitu. Kelang ini jelas batasnya gitu. Lalu kemudian wayahnya gitu diambil setengah ewang sama-sama dibongkar gitu. Diambil setengah ewang gitu. Tapi agar ada dua dinding yang terpisah sebagai pembatas. Gitu. Memang ayah nu gitu. Ya, tapi kemungkinan ada saja. Mungkin ada saja. Ya, ya mudah rumah orang deh, tomboro kontrakan. Rumah kita dindingnya kan hiji, teh. Dengan yang sebelah. Itu yang sebelah. Gitu. Nah, lalu kalau kita jual rumah, dinding yang mana yang bersebelahan dengan tetangga yang kita jual? Nah, oleh karenanya memang dibutuhkan kesepakatan dari kedua belah pihak, gitu kan? Jadi sama-sama enak, sama-sama tahu, sama-sama rela, gitu kan? Sama-sama ikhlas, kan gitu. Oke. Uh, sebab itu memang sesuatu yang susah untuk bisa dipisahkan, gitu. Sesuatu yang susah untuk bisa dipisahkan, kecuali hanya arah saja, pokoknya yang arah ke dalam itu bagian rumah ini, yang arah keluar sana bagian rumah sebelah sana, gitu. Gitu. Yang nggak boleh itu ngerebut tanah orang, karena keduluan ngebangun, lalu yang sisa buat orang lain itu diambil, gitu. Jadi rumahnya mengkol gitu. Ada. Ya, ya mengkol. Ya. Garasi saya itu telempeng gitu teh. Ada mengkol sabata. Karena duluan tetangga ngebangun ketimbang saya. Yang belakangnya. Kalau depan karena memang karena standar rumah bangunan yang dibangun oleh developer. Kan dulu yang di belakang itu kan masih kosong. Masih kosong gitu. Jadi yang duluan ngebangun ngambil gitu. Jadi garasinya telempeng dan ngelok. Oke, ada yang lain? Enggak. Ya, oke. Enggak begitu banyak persoalan ya. Karena sudah relatif agak jelas. Nah, tetapi nanti juga akan kita lanjutkan berkenaan dengan jual beli horor, jenis-jenisnya yang biasa dilakukan dan itu yang dilarang dalam ajaran agama. Ini ada 11 jenis. Insya Allah nanti ke depan, sebab tidak memungkinkan waktunya untuk kita lanjutkan. Insya Allah nanti bulan depan kita lanjutkan apa saja jenis-jenis jual beli horor yang dilarang dalam ajaran agama. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina wa habibina syafiina wa karimna maulana Muhammad rasulullah Allah ta'ala kulli sahabati rasulullah ajma'in amin. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمن تقصيرنا يا رحمن يا رحيم يا رب العالمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم
واحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.